Oke, halo semuanya, balik lagi di channel gue, Alimis Nali. Gimana kabar kalian? Di konten kali ini agak sedikit spesial dibandingkan video sebelum-sebelumnya, video-video yang pernah gue bikin. Karena hari ini gue mau kasih tahu ke kalian kalau si Tornado ini ada penggantinya. Kenapa ada penggantinya? Karena bukan udah nggak sanggup buat ngerestorasi, cuman gue agak kasihan soalnya gue nggak kemana-mana pakai ini motor. Bahkan kemarin itu sebulan banget gue nggak pakai ini motor. Kemarin gue hidupin, ini motor susah banget buat dihidupin, sama pas gue bawa jalan buat ke lapang bola, mesinnya dari bagian situ sampai ke situ itu ngebul banget. Gue ada kepikiran kayak, ya gimana ya, ini motor kayaknya harus gue jual. Sebelum gue berpikiran kayak gitu, gue dapet penggantinya cuy. Daripada gue punya 3 motor tapi nggak sanggup buat bayar bensinnya, olinya, servisnya, segala macam, ya udah gue harus merelakan satu di antara 3 ini yang harus gue. Aduh, sebenarnya sayang banget sih, ini 2 tak legend menurut gue, tapi gue terpaksa gitu loh. Kasian juga, gue punya 2 motor aja, dua-duanya kagak dipakai, jarang banget kalau gue gak ada apa hal-hal yang berkepentingan. Ya udah, gue terpaksa jual ini gitu. Motor yang satu ini gue beli untuk gue harian, buat gue ke kampus, buat gantiin ini pokoknya. Dan ini sebenarnya motor yang gue beli ini lebih cocok buat harian dan buat ke kampus dibandingkan ini. Dan ya, motor-motornya apa? Nah, ini dia, New 2022 Honda Beat CBS. Ya bener, ini Honda Beat 2022 yang CBS kalau gue gak salah. Gue ceritain dikit nih motor. Ini belinya dari Daya Motor Tasik, daerah Susun. Bedanya Honda Beat ini sama di generasi sebelumnya tuh paling di eksterior sama pelek. Iya, eksterior aja sih kayaknya. Mungkin ada di bagian mesin, gue kurang tahu ya, soalnya gue gak pernah main Matic. Baru kali ini gue punya Matic. Dan hal pertama yang gue lakuin di motor ini, gue tempelin stiker Targen di sini. Cakep sih, manis gitu. Apalagi Targennya kecil, bagusnya gede sih, cuman ya bukan lagi. Terus ada stiker Waze di sini, ini Waze, parfum sama pembersih helm. Apalagi ya gue harus bilang gitu ya, ini motor masih fresh gitu, tapi nggak fresh banget. Soalnya kemarin pas baru nyampe banget itu dipakai sama saudara gue bentar, soalnya dia yang ngaplikasiin. Terus kemarin juga gue langsung bawa ke Tasik buat beli makanan kucing, dan udah berjalan sekitar 57 km, 57,5 km, dan bensin sisa 4 bar lagi. Apalagi ya, bener-bener fresh, baru kemarin banget. Platnya masih kayak gini, dan gue bingung loh ini mau ngejelasin kayak gimana. Ya paling gue bakal ngejelasin kayak Beat ini tuh pakai ban merek, what the hell, oh merek Federal apa ini, Federal FT 235. Ukuran ban depannya 80-90 ring 14, yang belakangnya kalau nggak salah kemarin gue lihat 90/90 deh, 90-90 ring 14. Oh, dan Beat yang CBS ini gue lihat ini nggak ada idling stopnya, soalnya ini tipe yang paling murah. Apalagi ya, gue nggak tahu perbedaan sama generasi sebelumnya, body doang, eksterior. Sorry ya kalau misalkan gue agak kurang mengerti tentang Beat ini buat ngejelasin, cuman ya gue ngasih tahu kalau gue ada pengganti buat si Tornado gitu. Dan buat kalian yang mau beli, orang Tasik atau orang Ciamis, silahkan, gue jual murah aja, soalnya ini banyak PR nya juga, nggak terlalu banyak sih, cuma di bagian kopling doang. Oh ya, ini padnya berlaku sampai 10 hari. Ya paling gitu aja sih buat jelasin motor. Gue udah tahu nih 110 cc mobil, sumpah gue udah tahu, gue bingung mau ngejelasin apa. Udah, ini warnanya warna merah. Oh, yang paling yang gue tahu tuh bedanya sama Beat tuh kayak ada 4 varian. CBS yang ini, CBS yang ISS kalau gak salah, itu yang udah idling stop. Terus Beat Street sama Beat Deluxe. Beat Deluxe sih bedanya kalau gak salah di bagian sini ada charger segala macam, dan warnanya elegan gitu loh. Ya bukan berarti ini warna ini jelek-jelek amat sih, enggak sih, tapi ya gitu aja sih bedanya sama motor-motor lain menurut gue. Cakramnya di kiri, motor lain di kanan. Dari tampang, dari looksnya itu Beat yang sekarang lebih ganteng banget. Bukan lebih ganteng, lebih terlihat dewasa gitu dibandingkan generasi sebelumnya menurut gua ya. Kalau aja tampang depan gua demen banget sama tampang depannya. Kalau belakang gua bisa bilang, gua nggak tahu kenapa, tapi kalau yang belakang gua lebih demen sama generasi yang sebelumnya sih, yang 2016 sampai sebelum generasi ini pokoknya. Gua hal pertama yang gua bakal ganti sih, nggak tahu motor elektrik tuh modifnya apa aja sih. Ya paling gua rencananya tuh gua udah pesen spion gali ini, visor di atas, dan gua beli, kalau nggak salah gua beli apa ya, phone holder. Gue bingung mau ngasih tau apa lagi. Ya udah sih, paling gitu aja sih, gak ada hal-hal lain. Sekarang gue mau bawa ke kampus, kalian di test ride, dan ya video test ride nya langsung di sini. Oke, mari kita test ride dan kita coba rasakan impresi berkendaranya seperti apa nih motor mungil yang sama sekali nggak cocok buat gua. Ya iyalah, orang gua badan gede gini pakai motor gini kecil. Aduh, dan ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, ini ada jalan-jalan kita rasain, gue nggak ngebut, cuma biasa aja. Dan yang pertama gue rasain ini shocknya
depan belakang, waduh, keras sekali guys. Ini keras banget, menurut gue ini gak nyaman banget buat gue gak tahu kenapa, biasa gue lebih enak lebih empuk menurut gue ya. Gue gak tahu gara-gara badan gue mungkin yang mempengaruhi kenyamanan shock breaker, atau mungkin memang udah ciri khasnya ngebut gitu ya. Mungkin ini feel guanya aja sih, guanya aja gitu yang ngerasain kalau shocknya menurut gue terkeras gitu. Test ride yang bener sama first impression yang bener tuh ya jangan di kota doang, di jalan-jalan kayak gini lah. Mungkin ada ya beberapa youtuber yang test ride-nya tuh, test ride motor-motor baru tuh di jalanan pedesaan juga, biar lebih apa ya, biar lebih kerasa real lah. Dan ini gue nggak terbiasa juga klakson di sini. Kadang dari kemarin gue pencet mulu nih klakson. Gue udah biasa dengan lampu sen yang di sini. Dan kemarin orang-orang udah pada ngeliatin gue gara-gara gue klakson mulu. Gue malunya minta ampun dah. Mungkin agak lucu ya gue pakai motor, soalnya badan gue gede. Dan kemarin pas gue bawa ke Tasik, surprisingly cara mengejutkan motor bisa 100 km gue bawa. Menurut gue kencang sih untuk motor yang segini mungnya dengan tenaganya yang kecil dan bawa muatan segede gue gitu. 100 km kemarin menurut gue kencang sih di motor, apalagi bawa lebih kurus. Mungkin bisa 120, mungkin, gue gak tahu. Kayak gue bilang, gue gak tahu nih bawa motor kurus kayak gimana. Ini pertama kalinya gue punya motor di sini gitu, udah sedikit belok-belok. Menurut gue buat kemampuan manuvernya kemarin gua udah ngerasain. Menurut gua apa ya namanya, enteng sih, enteng banget nih motor. Menurut gua ini tenaganya cukup sih tuh, dibelokan, kecuali di tanjakan yang benar-benar terjal ya. Di tanjakan terjal tadi dari ke rumah gua juga sebenarnya oke, cuman menurut gua kayak kurang sih, maksudnya kurang dikit gitu, dikit banget, tapi udah cukup lah, gua nggak ada komplain. Yang gua ngerinya lagi nih motor, bannya kecil. Gua agak ngeri sini kayak gini nih, belok-belok kayak gini, soalnya bannya kecil gitu. Gak kecil sih, gak kecil-kecil amat sih. Ban belakangnya tuh ukuran 90, ban depannya dari 80 ya ukuran standar lah buat motor kayak gini. Cuman ngeri aja sih. Oke, kita coba di sini. Ringan cok, asli nih motor ringan banget dah tuh. Sayangnya ini bukan yang idling stop ya, tapi idling stop tuh sebenarnya ngaruhnya ke apa sih? Mungkin ke itu ya, biar hemat bahan bakar juga kali ya. Soalnya kan mati mesin untuk sementara ya, kalau misalnya kita berhenti untuk sekitar berapa detik, terus mesinnya mati, cut off, terus pas kita bejek gas dia hidup lagi secara otomatis. Ya kalau menurut gue sih itu harusnya emang buat hemat bahan bakar juga, sama biar mesin gak panas-panas amat kayaknya. Anjir tuh keras banget kok gini gitu. Mana ya, gue bisa komplain juga sih sebenarnya. Motor udah dikasih komplain lagi. Ini tanjakan biasa, tapi di depan agak lumayan terjal. Kita coba di sini di kilometer 30 effortless sih kalau di tanjakan ini. Tanjakan rumah gue kan terjal banget dibanding ini. Ini kalau dibawa pelan sih kayak gak ada apa ya, effortless lah. Tapi kemarin pas gue rada ngebut dari bawah yang tadi tuh, gue gak tau kenapa mentok di 40-50, dan gue ngerasa kayak lah kok kerasa loyo. Tapi kalau pelan kayak gini enak sih, enggak sih, nggak ngeraung mesinnya, gak kayak gara-gara kelebihan beban gitu, enggak. Untuk grip dari ban bawaannya ini sendiri ya cukup lah buat harian. Oke, kita udah balik lagi ke daerah pedesaan. Mungkin segitu aja sih test ride first impression dari gua untuk new Honda Beat CBS 2022. Gak ada lagi sih, gua ya gak bisa komplain banyak sebenarnya. Bahkan gue bisa komplain untuk motor yang harga segini, terus tenaganya segini, gue gak bisa komplain banyak. Ini udah cukup menurut gua. Apalagi buat orang-orang yang beli motor ini seperti cewek, postur tubuhnya gak gede kayak gua, ya harusnya motor lebih nyaman sama lebih mumpuni. Pantas aja gitu Beat jadi salah satu motor yang paling laku di Indonesia. Ya udah, mungkin sampai di sini aja videonya. Ya, sekali lagi gua mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian ataupun dari cara gua berbicara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Alif Nali, gua pamit. Sampai jumpa. Bye bye. Dadah. Gua nggak bisa sarung tangan lagi gara-gara sarung tangan gua hilang.